Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Mayang Fanguna dengan nomor NIM 20200200028 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai elastisitas dan hukum Hooke dan model pembelajaran apa yang tepat untuk diterapkan pada materi elastisitas dan hukum Hooke. Langsung saja disimak videonya ya. Nah, apa itu elastisitas dan hukum Hooke? Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Lalu apa hukum Hooke itu? Hukum Hooke adalah suatu hukum dasar yang membahas tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya. Nah, pada materi elastisitas dan hukum Hooke, kalian harus tahu 4 dasar atau 4 rumus dasar yang wajib kalian ketahui. Nah, di dalamnya itu ada 4 rumus yang dasar. Yang pertama ada tegangan, kemudian regangan, kemudian ada modulus elastisitas, dan yang paling pokok adalah rumus gaya pegas hukum Hooke. Langsung saja ke rumus yang pertama ya teman-teman. Rumus tegangan. Tegangan itu rumusnya F per A, di mana F adalah gaya yang diberikan dan A adalah luas penampang. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus regangan. Rumusnya adalah regangan sama dengan pertambahan panjang per panjang awal. Kemudian rumus yang ketiga adalah modulus elastisitas. Rumusnya modulus elastisitas sama dengan tegangan per regangan. Dan yang paling pokok adalah rumus gaya pegas hukum Hooke. Rumusnya adalah F adalah gaya pegas sendiri, itu sama dengan K konstanta pegas dikali dengan perpanjangan pegas. Nah, kemudian model pembelajaran apa yang akan diterapkan? Di sini saya menggunakan model pembelajaran pendekatan saintifik atau scientific approach. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, pengumpulan data atau eksperimen, lalu mengolah informasi atau data, kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Lalu tujuannya itu apa? Tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik itu ada 5. 1. Meningkatkan kemampuan intelek siswa. 2. Membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. 3. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu suatu kebutuhan. 4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 5. Mengembangkan karakter siswa. Lalu, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Yang pertama adalah mengamati. Siswa menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena tentang elastisitas dan hukum Hooke. Dan peran guru di sini itu memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena seputar elastisitas dan hukum Hooke. Kemudian langkah yang kedua ada menanya. Siswa merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak diketahui mengenai materi elastisitas dan hukum Hooke. Langkah ketiga itu adalah mengumpulkan informasi. Siswa mengumpulkan data atau informasi melalui percobaan, bisa juga dengan eksperimen. Contohnya yaitu dengan menghitung pertambahan panjang pegas. Langkah keempat itu adalah menalar atau mengasosiasi.
Siswa menggunakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang mereka rumuskan. Dan langkah yang terakhir itu adalah mengkomunikasikan. Siswa menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan mereka ke kelas secara lisan atau tertulis, atau bisa juga dengan media lain. Lalu contoh permasalahannya itu seperti apa? Disimak ya teman-teman. Nah, saat berkendara dan melewati polisi tidur, kendaraanmu pasti akan berguncang karena pengaruh dari tinggi polisi tidur tersebut. Apalagi polisi tidurnya banyak dan jaraknya berdekatan. Mungkin jadinya bakal seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Untung saja ada ini. Nah, setiap kendaraan pasti memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Peredam kejut atau shock absorber nama kerennya. Peredam kejut akan menyerap setiap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Nah, mengapa alasan saya memilih pendekatan saintifik? Alasan utama mengapa harus memilih scientific approach atau pendekatan saintifik sebagai model pembelajaran pada materi elastisitas dan hukum Hooke itu adalah karena pada model pembelajaran ini, siswa ditempatkan sebagai subjek aktif melalui tahapan ilmiah sehingga siswa mampu mengkonstruk pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.